got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts on the block. Bitches on my line, and you know. Hai semua, kami dari kelompok 5 ingin berstorytelling mengenai buku dari karya Jenny Cebit yang berjudul Observasi Anak Usia Dini edisi ke-7. Buku ini merupakan buku yang mempresentasikan sistem unik guna mengamati dan mencatat perkembangan anak usia 3-5 tahun yang disetting ke dalam kelas anak usia dini. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak berdasarkan bab-bab yang ada. Dengan saya Sandra Sukmangleni, mari kita bahas bab pertama. Di bab 1 ini terdapat pembahasan dengan judul mengamati dan memahami perkembangan anak-anak. Di bab ini terdapat poin yang membahas tentang bagaimana kita menjadi pengamat. Yang artinya di saat kita menjadi seorang pengamat, kita harus menempatkan diri secara diam-diam agar objek yang sedang kita amati tidak mengetahuinya. Kapan sih waktu yang tepat untuk mengamati seorang anak? Itu semua sih tergantung kita sebagai seorang pengamat. Contohnya seperti kita ingin tahu bagaimana mereka berinteraksi dengan teman sekelasnya, bagaimana mereka menggunakan alat tulis mereka di kelas. Itu semua bisa kita cermati dengan kita melihat kondisi mereka di ruang kelas. Dan juga terdapat poin di mana kita dapat menilai anak-anak dengan cara pertama berdasarkan permainan. Kita dapat melihat mereka bagaimana cara berinteraksi dengan orang tua mereka dengan cara mereka bermain, dan juga dengan cara mereka bermain dengan permainan yang spesifik seperti Rubik. Yang kedua, dengan cara wawancara. Kita bisa mewawancarai mereka langsung, seperti menanyakan hal-hal yang spesifik seperti apa kesukaan mereka. Yang ketiga, dengan cara dokumentasi visual, seperti mengabadikan momen-momen di saat mereka mengerjakan sesuatu. Kita bisa memvideo mereka dan juga memfoto mereka. Selanjutnya bab 2. Di bab ini terdapat penjelasan mengenai judul mengumpulkan dan mencatat data pengamatan. Terdapat poin yang membahas apa saja metode dalam mencatat data pengamatan. Yang pertama, metode naratif merupakan penjelasan tertulis mengenai tindakan anak-anak. Metode ini terdapat 2 jenis, yaitu catatan anekdot yang artinya naratif singkat yang menjelaskan terjadinya perilaku anak yang penting bagi pengamat. Selanjutnya, yang kedua ada catatan kemajuan, yang artinya catatan naratif yang terperinci tentang kejadian perilaku yang dicatat berurutan. Metode selanjutnya ada metode penyampelan, yaitu dengan melihat sampel perilaku tertentu untuk menemukan seberapa sering, seberapa lama, atau kapan perilaku tertentu terjadi. Penyampelan ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu penyampelan waktu dan juga penyampelan peristiwa. Yang ketiga, metode skala pemeringkatan, yaitu pengamatan yang menandakan derajat di mana seseorang memiliki bakat atau perilaku tertentu. Yang terakhir ada metode daftar centang, merupakan daftar sifat atau perilaku spesifik yang ditata dalam urutan logis. Oke, dari semua metode yang telah dibahas sebelumnya, metode daftar centang yang dipilih sebagai kemampuan unik yang memberi pengamat sebuah ikhtisar perkembangan anak. Selanjutnya bab 3, pembahasan mengenai harga diri. Bab ini akan membahas beberapa kemajuan perkembangan yang diamati pada anak-anak berusia 3-5 tahun saat mereka berusaha mengembangkan perasaan diri yang sehat di ruang kelas. Program anak usia dini. Meskipun anak-anak memiliki ciri genetis yang unik dan pengaruh dari rumah, para guru yang ditemui dan perhatian tiap hari yang diterima di ruang kelas berpengaruh kuat pada perkembangan mereka di masa mendatang. Sebagian besar kajian tentang anak-anak sepakat bahwa salah satu faktor kunci keberhasilan perkembangan anak adalah kemelekatan awal yang kuat dengan pengasuh utama atau ibu. Maka dari itu, untuk membuat perkembangan terhadap anak, kita harus bisa memandirikan mereka seperti membuat mereka lebih banyak berinteraksi dengan teman sekitar, membuat mereka mandiri dengan mengerjakan pekerjaan ringan dengan sendirinya,
membuat anak mampu mengambil keputusan sendiri sesuai dengan keinginannya, serta menampilkan rasa antusias terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya, saya Adelia Naila Al-Karimah ingin melanjutkan bab 4 yang membahas tentang perkembangan emosional anak di usia dini, bahas tentang bagaimana melepaskan perasaan stres dengan cara yang sesuai bagi anak usia dini. Mengungkapkan kemarahan dalam kata-kata ketimbang tindakan negatif pada anak di usia dini, tenang dalam situasi sulit atau berbahaya dalam menangani anak di usia dini, mengatasi perasaan sedih dengan cara yang tepat pada usia dini, menangani situasi mengejutkan dengan kontrol pada anak di usia dini, menunjukkan kesukaan, kasih sayang, cinta terhadap orang lain, menunjukkan minat perhatian dalam kegiatan ruang kelas pada anak usia dini, mengajari tersenyum, terlihat bahagia sepanjang waktu pada anak usia dini. Bab 5 juga membahas permainan sosial. Dalam bab ini paralel dengan anak lain dengan mainan atau material yang sama. 6. Membahas tentang perilaku prososial, dan di bab 7 ini juga membahas tentang perkembangan motorik kasar anak di usia dini. Bab ini juga mengajari anak usia dini berjalan dengan langkah kaki selang-seling dan berlari dengan kecepatan dan arah terkontrol, melompat dengan kedua kaki bersama-sama, dan anak usia dini juga diajarin cara bagaimana mendaki, menurun, merayapi peralatan mendaki, juga melempar, menangkap, dan menendang bola. Anak usia dini diajarin mengendarai sepeda roda 3, sepeda roda 2, dan skuter. Mereka juga melakukan gerakan kreatif. Selanjutnya, saya Tasya Muhardial Putri akan menjelaskan tentang bab 8 yang berisikan pembahasan tentang pengembangan motorik halus. Kemampuan motorik pada anak melibatkan otot-otot halus yang dikendalikan tangan dan kaki pada anak. Daftar tentang motorik halus seperti memutar knop, menutup, mengocok telur, menuang cairan tanpa tumpah, merapatkan atau membuka kancing, membawa benda-benda dengan cepat, membentuk adonan mainan dengan cepat, menggunakan peralatan menggambar atau tulis dengan benar, menggunakan gunting dengan benar, dan menggunakan palu dengan benar. Pada bab 9 terdapat pembahasan dengan judul tentang perkembangan kognitif. Pada bab ini terdapat poin perkembangan tentang tahapan-tahapan anak untuk memilih, mengelompokkan, menempatkan objek, mengenali, dan menghitung. Perkembangan kognitif ini menjadi proses yang sangat penting bagi anak untuk pembentukan identitas, kemampuan intelektual, dan adaptasi anak terhadap lingkungan yang menurut anak lingkungan yang baru. Selanjutnya, bab 10 terdapat judul tentang bahasa percakapan. Poin yang terdapat pada bahasa percakapan digunakan untuk mengamati dan memahami kemampuan bahasa dan komunikasi anak-anak serta memantau perkembangan dengan seiring waktu. Daftar tentang bahasa percakapan seperti mendengarkan tetapi tidak berbicara, memberikan jawaban satu kata, memberikan respon frasa pendek, melakukan senandung, turut serta dalam percakapan, berbicara dalam kalimat panjang, mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, bab 11 membahas tentang kemunculan kemampuan menulis dan membaca. Pada kemampuan ini, anak-anak biasanya suka berpura-pura menulis dengan gambar dan coretan, membuat garis horizontal saat menuliskan coretan, membuat gambaran seperti huruf, membuat beberapa huruf atau mencetak nama sendiri, berpura-pura membaca, menggunakan gambar untuk bercerita.
Baiklah, selanjutnya saya Randy Maizan akan melanjutkan materi dari Tasya Muadila Putri pada bab 12 ini membahas tentang kemampuan seni dan musik, yang mana ini berkaitan dengan perkembangan kreatif dalam membahas seni dan musik dari segi gambar representasi, karena seni dan musik itu merupakan bagian penting dari sebagian besar program anak usia dini. Dan pada bab ini juga membahas perkembangan kemampuan sains, yang mana ini bergantung pada nurani eksplorasi anak-anak, tetapi terkadang guru sepertinya merasa bahwa sebaiknya dibuat dengan cara diatur oleh orang dewasa karena orang dewasa lebih tahu. Pada bab 13 yaitu membahas tentang permainan drama dan bagaimana mengembangkan kemampuan permainan drama. Aspek ini sangat kreativitas pada anak kecil karena ini mampu mengembangkan imajinasi mereka. Dan pada kemampuan ini anak-anak biasanya melakukan simulatif seorang diri, memberikan peran atau menerima peran yang diberikan, memerankan karakteristik dan tindakan yang berkaitan dengan peran tersebut, bisa berpura-pura dengan benda khayal, menggunakan bahasa untuk membuat dan mempertahankan alur cerita, serta menggunakan tema, ide, dan detail yang mendalam. Selanjutnya pada bab terakhir itu menjelaskan tentang berbagi data pengamatan dengan keluarga. Dengan program ini, anak usia dini mampu menyadari pentingnya keterlibatan keluarga dalam pendidikan dan perkembangan anak. Dan tak diragukan lagi saat orang tua terlibat dalam program prasekolah ini, anak mereka cenderung merekah dan sepertinya menyadari jika ibu dan ayah dan nenek kenal guru, dan guru kenal ibu dan ayah. Dan dari semua signifikan itulah anak akan membahas dan memastikan mereka di jalur yang benar, dan membantunya manakala butuh bantuan. Dan storytelling dari kelompok kami, kelompok 5, kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bad nigga, I got 3 whole thoughts, I'm a block, bitches of a lot.